Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Sampai bertemu lagi dengan kita YouTube channel Latikatan yang selalu membahas tentang keesaan Allah, kudrat iradat Allah, rahasia Allah, tentang rahman rahim Allah, karunia Allah, serta tentang ilmu Allah yang amat banyak yang amat luasnya. Niat kita menciptakan YouTube channel Latikatan ini agar kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, apapun kepercayaannya, apapun yang diimaninya. Hendaklah kita saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapat pemberitahuan tentang video yang saya buat. Jangan lupa bagikan kepada teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda, agar membawa manfaat bagi orang banyak. Adapun pancaran nur ilahiyah, ilahi anta maksudi warido komatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Nur adalah kendaraan dan juga tentara hati, tentaranya batin. Sebagaimana kegelapan adalah tentaranya nafsu. Tanpa nur yang berasal dari Allah, yaitu melalui wasilah seorang mursyid, tidak mungkin wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nur adalah kendaraan bagi batin kita untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batin ini umpama badan dan ruh adalah nyawa. Ruh pula yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterkaitan itu dinamakan asir, rahasia. Asir adalah rahasia. Ruh menjadi nyawa kepada hati dan sir menjadi nyawa kepada ruh. Atau dapat pula dikatakan bahwa hakikat hati adalah ruh dan hakikat ruh adalah sir. Karena sir adalah hakikat kepada sekalian yang mewujud di alam semesta ini. Nur ilahiyah yang diperoleh lewat seorang mursyid atau wasilah seorang mursyid, seorang guru mursyid, guru pembimbing yang bisa membimbing kita ke alam nur ilahiyah, menerangi hati kita, ruh dan sir. Sehingga dengan nur ilahi inilah terbuka tabir hakikat ilmu dan amal. Orang yang mengambil hakikat dari buku-buku atau ucapan orang lain bukanlah hakikat yang sebenarnya, tetapi hanyalah sangkaan dan hayalan belaka. Jadi hakikat ini ente umpama Anda memandang, bertemu dengan orang, ente pandang Allah aja, jangan manusia. Umpama Anda memandang si Fulan, si cewek umpama namanya Agnes Monica, jangan terpandang Agnes Monica, pandang itu Allah. Nah, itu pada hakikatnya yang nyata. Nah, jadi intinya kalau Anda istilahnya ingin mencapai ma'rifat sejati, haruslah Anda mengambil seorang mursyid, syekh murabbi mursyid yang sejati,
yang bisa membimbing rohani Anda dan membersihkan batin Anda. Jika sudah menemukan seorang mursyid, serahkan semuanya kepada beliau. Nah, berkhidmatlah sepenuh jiwa, raga dan kepada beliau. Nah, jadi istiqomah saja kepada beliau dulu. Nah, jalani istiqomah. Nah, karena prosesnya itu lama kalau kita bermakrifat kepada Allah ini. Karena jalannya itu sangat banyak. Jalannya itu ada jalan syariat, ada jalan tarekat, ada jalan hakikat, ada jalan makrifat. Jadi macam-macam, ada jalan suluk, ada jalan muraqabah, mujahadah, musyahadah, jalan tafakur. Jadi macam-macam sesuai apa yang kita ingini nanti. Nah, jadi seorang mursyid ini tahu apa yang diinginkan oleh batin kita. Nah, jadi biasanya pada tahap awal hati, dan pada tahap awal terbukalah mata hati dan yang akalnya melalui akalnya akan merasa dekat dengan Tuhan yang karena ia melihat dengan ilmunya dan mendapat keyakinan yang dinamakan ilmu yakin, sehingga ilmu berhenti di situ. Pada tahap kedua, mata batin sudah dapat menyaksikan sifat-sifat Allah. Ia tidak lagi melihat dengan mata ilmu tetapi memandang dengan mata batinnya. Memandang atau melihat dengan mata batinnya itulah yang dinamakan kasab. Kasab melahirkan pengenalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mendapat keyakinan melalui kasab, itulah yang dinamakan ainul yakin. Pada tahap ainul yakin, makrifat yang gaib dari dirinya sendiri. Maksud gaib di sini adalah hilang perhatian. Nah, tapi kalau Anda istilahnya sampai di kasab ini, nah, jangan pernah berhenti, terus saja berjalan, jangan pernah terpengaruh. Biasanya orang di sini keenakan, akhirnya jadi tukang macam-macam istilahnya. Nah, jangan berhenti, soalnya di sini kasab kisi, baru kasab kisi. Jadi ini masih tertipu kita. Nah, masih di alam mulki. Jadi terus saja berjalan, jangan pernah berhenti. Dan pada tahap ketiga adalah penyaksian. Yang tahap paling tinggi ialah penyaksian yang hakiki oleh mata batin, atau penyaksian yang hak, atau yang sering disebut hakul yakin. Nah, pada tahap ini mata batin sudah tidak lagi melihat kepada keindahan dirinya atau wujud dirinya, tetapi Allah sajalah yang dilihatnya dalam segala sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini, atau segala kejadian yang ada di alam semesta ini, dalam diam dan dalam tutur katanya adalah firman Allah atau yang disebut Al-Quranul Karim. Penyaksian hakiki, mata hati melihatnya tanpa dinding penutup antara kita. Nah, dengannya tiada lagi antara ruang dan waktu antara kita dengannya. Itulah penyaksian seorang yang benar-benar sampai kepada keesaan zat kudrat iradat Allah. Nah, adapun alam ruh ialah pembatasan, seperti badan adalah pembatasan ruh. Keterkaitannya
seperti air dan buih. Pada peringkat pertama ia bergelar Ruh Al-Qudus, yaitu hakikat Muhammad. Ruh bukan di dalam atau di luar badan dan tidak juga lekat pada badan. Ruh bukan tidak di luar badan dan bukan tidak di dalam badan. Bukan terikat dan bukan pula tidak terikat pada badan. Ruh pada aspek luarnya adalah pendengar pada suatu tempat, bercakap pada suatu tempat yang lain dan dilihat yang lain pula melihat. Semua ini adalah suatu yang mempunyai nama-nama yang berlainan. Ruh dalam tajallinya berbentuk badan. Badan itu ialah sarungnya. Badan itu sendiri adalah sesuatu ruh seperti es dan air. Es dan air. Ruh tidak masuk dalam badan tetapi menjahirkan dirinya dalam badan itu. Ruh ibarat penunggang dan badan ibarat kuda. Ruh ialah nurullah, nur Allah. Tidak ada yang bergerak melainkan Allah semata-mata. Apabila Allah berkehendak memandang dirinya, dia perlukan cermin yang cerah pada suatu muka yang gelap pada muka yang lain. Badan manusia mempunyai hati ibarat cermin. Dia menjahirkan dirinya pada muka cermin yang cerah itu. Semakin bersih hatinya maka semakin tenanglah bayangan, semakin teranglah bayangan Allah padanya. Bayangan muka hulul atau penjelmaan. Bayangan ada nama saja yang sebenar-benarnya tidak mewujud. Hanya muka yang memandang, yang melihat. Terlihat banyaknya muka, banyak karena banyaknya cermin yang berbagai ukuran dan warna. Dia membuat cermin bagi dirinya dan memanggil cermin itu kalbu, hatinya atau jiwanya. Dan muka cermin yang gelap dengan nama kalib atau badan, jasad atau jasmani yang memandang keindahan, tidak puas memandang, dan cermin itu tidak mengambil bagian dalam memandang itu. Allah tidak boleh melihat dirinya terbayang pada malaikat yang mempunyai badan, yang badannya gelap. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan pada diri kamu, dan kamu tidak melihat sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul di antara kamu. Aku tidak boleh dikandung oleh bumi dan langit, tetapi boleh dikandung oleh hati orang mukmin. Ruh adalah penunggu pintu kerajaan ketuhanan. Ia membawa dirinya dan yang lain sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ruh adalah satu dalam ruhnya. Banyak yang timbul oleh karena keterkaitannya dengan badan. Kualitas yang baik berlindung pada ruh, kualitas yang jahat dengan badan. Hadis Rasulullah SAW, siapa yang melihatku nampaklah Allah. Dia sekarang seperti dia dahulu juga. Allah ada dan tiada sekutu dengan dia. Sedangkan dahulu, sekarang dan akan datang adalah satu saja padanya. Yang tidak dijadikan ialah hakikat Muhammad wahdah. Di bawah daripada itu ialah hakikat insani wahdiyat, yaitu ruh yang dijadikan bergelar sir. Semua ruh adalah bayangan dari ruh itu, hakikat Muhammad. Itulah ruh yang dihembuskan atau ditiupkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, aku hembuskan padanya Adam ruhku, aku jadikan dia dengan kedua tanganku. Sifat jalal dan jamal. Kemana saja kamu menghadap, di situ nampak wajah Allah. Semua objek adalah bayangan wujudnya, dan pergerakan objek adalah diperlui oleh
tajallinya asma dan sifat. Apabila tajalli bergerak, objek bayangannya pun bergerak. Tidak ada yang bergerak melainkan dengan izin Allah semata-mata. Tidak ada wujud selain Allah. Tidak ada yang jahir bentuk aku salik. Oleh itu memahami aku sendiri. Jadi aku juga yang memahami adalah memahami Allah sendiri juga adalah. Ialah yang mengetahui dan yang diketahui. Aku kenal Allah dengan Allah. Dan dia dalam nafs kamu dan kamu tidak nampak. Melainkan Allah saja yang nampak. Hendaklah sehari-hari di dalam kehidupan Anda yang nampak itu hanya Allah. Yang nyata itu hanya Allah. Yang ada itu hanya Allah. Tiada lain hanya Allah. Jadi yang lainnya tiada, yang ada hanya Allah. Yang nampak hanya Allah. Semata-mata Allah. Semata-mata kejahiran Allah. Nah, jadi semuanya sirna, semuanya binasa. Maupun diri Anda, maupun penglihatan Anda, pengerasa Anda, semuanya sirna binasa. Hanya Allah yang ada, tiada lain lagi. Nyata wujud Allah, nyata af'al Allah, fi'il Allah, kudrat iradat Allah semata-mata. Maha suci Allah, maha suci Allah dari segala macam perumpamaan. Walaupun demikian di dalam Al-Quran keberadaan wujud Allah merupakan keberadaan wujud yang paling dimanifestasikan, seperti yang berwujud akan mempunyai nama dan sifat seumpama bentuk gula dan rasa manisnya. Allah adalah nur, cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tak tembus dalam dinding. Dalam rongga itu ada pelita. Pelita itu dalam bola kaca. Kaca itu laksana bintang berkilauan. Dinyalakan dengan minyak zaitun yang diberkati. Yang tumbuhnya bukan di timur dan bukan di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir berkilau dengan sendirinya. Walaupun api tidak menyentuhnya, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah menuntun dengan cahayanya kepada cahayanya bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Allah maha mengetahui segalanya. Cahaya itu menerangi rumah-rumah di dalamnya. Allah berkenan untuk dihormati dan disebut namanya dan bertasbih di waktu pagi dan siang ataupun petang, walaupun malam. Keberadaan eksistensi kehadiran zat yang dimanifestasikan disebut wujud. Ruh idapi dinamakan juga bayangan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak memperhatikan Tuhan memanjangkan bayang-bayangnya agar dia bisa merefleksikan bayangan dirinya sendiri. Maka dia telah membuat cermin-cermin yang beraneka ragam dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah merupakan cermin-cermin tersebut. Cermin yang banyak adalah cermin yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi terang dan sisi gelap, sifat jamal dan sifat jalal. Dalam hal ini tersebut manusia mempunyai sifat seperti cermin tersebut karena mempunyai dua sisi, yaitu qalbu seperti sisi terang dan jasmani seperti sisi gelap. Semakin terang kalbu, semakin jelas pula kalbu kepada Tuhannya. Sesuai dengan hadis qudsi, aku tidak bisa berada di bumi ataupun di langit, tapi aku bisa berada di dalam
hati, tapi aku bisa berada dalam batin seorang mukmin yang benar. Dalam setiap rongga anak Adam aku ciptakan sesuatu mahligai, dan yang disebut dada. Di dalam dada ada kalbu, di dalam kalbu ada puat, di dalam puat ada sargop, di dalam sargop ada sir, di dalam sir ada aku, tempat aku menyimpan rahasia, rahasia yang amat rahasia. Jahiru wal batinu abdi, kejahiranku di batin hambaku. Setiap cermin tidak ambil bagian dalam pengamatan cahaya yang terang benderang dan kegelapan. Cermin merupakan alat pengamatan, walaupun cermin beraneka ragam, namun wajah sang pengamat tetap satu jua. Bila kemudian cermin hancur luluh, wajah sang pengamat tetap kekal abadi selamanya dan tidak pernah berubah-ubah. Nyata nampak pada seluruh wujud alam semesta ini. Nyata Allah saja yang nyata, lainnya tidak ada yang nampak. Hendaklah Anda menyatakan seluruh pengerasa Anda, penglihatan Anda, pendengaran Anda, semuanya yang ada di dalam diri Anda sirna, melainkan hanya yang ada wujud Allah semata-mata, zat mutlak. Salah hilap mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam perkataan, salah dalam penyampaian. Saya mohon maaf, minta halal, minta ridho fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harga mati, NKRI harga mati, cintailah negeri kita tercinta Indonesia Raya ini. Wassalam al-fakir.